Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Sugandi selaku Wakil Kepala Sekolah atas waktunya kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua di sekolah. Oke Ibu Bapak, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya, biar menambah semangat di pagi ini untuk mengikuti kegiatan in-house training ini ya. Sebelumnya minta perhatiannya dulu. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau bilang siang, 2 kali. Kalau malam, tidak tepuk. Atau kan malam sepi, ya. Oke, siap ibu-ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa Bu Bibi tidak bertepuk tangan? Oh lupa. Lagi-lagi ya, biar semangat di kegiatan hari ini. Selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oh berarti masih belum fokus ya Pak Aib ya. Kita ulangi lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berarti masih belum fokus. Ulangi lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, terima kasih ya. Itu hanya awal untuk membuat kita lebih semangat lagi di kegiatan hari ini, pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif, yang mana nantinya mudah-mudahan bisa terimplementasi, bisa terrealisasi di sekolah kita ya. Diseminasi budaya positif. Implementasi budaya positif melalui kesepakatan kelas di SMP Muslimin. Konsep dari budaya positif, konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti halnya kita ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka di sini adalah ditekankan dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan tema hari ini di HT tentang pembuatan modul ajar ya. Nah di sini sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran kita yaitu untuk mewujudkan siswa-siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Yang mana telah kita ketahui dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa Bu? Ada berapa? Ada 6. Satu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, gotong royong. Kelima, kreatif. Terakhir, berkebinekaan global. Hebat ya, pintar. Jadi itu adalah akhir dari pencapaian pembelajaran di sekolah untuk menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin dan artinya belajar.
Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini disiplin positifnya itu apa? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau award, ya, reward atau ancaman ataupun hukuman. Jadi istilahnya mendisiplinkan seseorang atau identiknya kita di sini di seorang pelajar. Bagaimana ketika seorang pelajar itu menumbuhkan kesadarannya tanpa harus ada terbebani dengan hukuman atau enggak terbebani dengan adanya imbalan atau penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku, ya, memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya tadi, ya, kita itu menginginkan pelajar di sekolah, siswa di sekolah itu mempunyai profil pelajar Pancasila yang tadi. Pengennya, ya, baiknya kita dari 6 dimensi itu dimiliki oleh setiap siswa. Tapi setidaknya ada beberapa dimensi yang bisa tumbuh di dalam diri siswa. Itu adalah harapan kita semua. Nah, di sini apa saja yang menjadi nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati, nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, latar belakang, dan bahasa. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada 3 perbedaan. Meskipun pada intinya sama tujuannya untuk menjadi karakter yang lebih baik. Dari nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhala mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan nilai-nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program itu juga sama, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah perbedaan-perbedaan nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Tapi pada umumnya tujuan akhirnya adalah untuk membuat atau mewujudkan karakter yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sama halnya dengan peserta didik, mereka juga pasti punya kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasarnya seperti apa? Apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Apa saja? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sama halnya ketika di peserta didik atau siswa di sekolah, ya. Ada yang datang ke sekolah
moodnya lagi nggak baik. Di situ kita bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa itu apa. Oh, dia murung karena tidak sarapan. Oh, dia murung karena atau enggak dia tidak punya kepercayaan diri, berarti dia butuh rasa kasih sayang dan rasa empati dari yang lain, bisa diterima di dalam lingkungan tersebut. Kemudian si siswa tersebut malas untuk belajar. Oh, mungkin di rumahnya ada masalah intern sama keluarganya, dibawa ke sekolah. Itu juga sebuah hambatan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Di sini penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap. Jadi biasanya kadang ada ya siswa yang bukan dominan. Jadi kayak seorang yang pengen bukan dielulukan ya. Saya tuh pengen dihormati gitu. Ada seperti itu ya Bu ya di kelas, pengen dijadikan seorang leader. Dalam artian bukan leader seorang kayak kalau pasarnya ketua geng lah atau ketua grup gitu ya. Nah di sini juga memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar ya. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Itu adalah kebutuhan yang ada di dalam kebebasan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Kita butuh bahagia ya. Siswa juga sama butuh bahagia. Terus bermain, humoris dan antusiasme dan tertawa. Jadi di dalam proses pembelajaran ada kalanya pembelajaran itu diberikan nuansa yang bagaimana si siswa nyaman, tertarik untuk belajar. Ya tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu satu harus bahagia dulu hatinya, baik guru maupun siswa. Otomatis nanti proses pembelajaran materi yang diajarkan akan tersampaikan. Ketika ada siswa atau bahkan gurunya mungkin ya yang hatinya lagi tidak baik, materi juga yang disampaikan tidak akan tersampaikan ya. Apalagi siswa yang juga mungkin itu akan juga berpengaruh. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi biasanya disiplin seseorang atau disiplin siswa di sekolah, ketika dia melakukan pengen disiplin diri, tadi satu ya ada dorongan ekstrinsik. Salah satunya menghindari hukuman. Contoh, kumaha carana ka sekolah tidak telat ya atau enggak tidak mabal. Ada yang si siswa tersebut emang punya kesadaran sendiri dengan datang ke sekolah selalu tepat waktu. Ada yang datang ke sekolah tepat waktunya karena pengen imbalan atau penghargaan atau penilaian dari guru atau enggak menghindari dari hukuman. Sengaja jadi hukum, jadi harus datang tepat waktu. Tapi kalau seandainya si siswa tersebut punya kesadaran sendiri, disiplin diri, ya itu akan tertanam, akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, gitu ya. Jadi ada dorongan intrinsik. Dan di situ dorongan intrinsiknya apakah menjadi menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan atau nilai dari guru supaya nilainya bagus, ya. Kesakolangan tetelat wae, itu bisa aja. Jadi tujuan dari situ tuh apakah menghindari hukuman atau enggak mendapatkan nilai. Nah lebih bagusnya adalah karena ada dorongan dari diri sendiri, kesadaran dari diri karena disiplin diri itu. Kemudian untuk mendapatkan tadi imbalan ya. Untuk motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya dikasih tugas PR, dikerjakan itu karena sudah punya kesadaran sendiri bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab diri. Mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab karena ini sudah tanggung jawab saya punya kesadaran, saya punya kedisiplinan diri. Tapi ketika ngajakinnya dengan
takut nggak dikasih nilai, takut disetrap. Nah itu berarti belum ada karakter kesadaran diri di dalam siswa. Nah bagaimana kita menumbuhkan supaya siswa itu punya disiplin diri, ada kesadaran diri dalam diri masing-masing, ya, rasa tanggung jawab. Itu ya, motivasi perilaku manusia. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah biasanya kan kalau namanya disiplin positif atau disiplin diri, ada yang namanya hukuman, dan terlepas tidak ada hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Di sini perbedaannya, kalau hukuman tidak terencana, kemudian kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan sumber permasalahan. Contoh, ada Alfiah datang ke sekolah tidak menggunakan topi. Nah, ketika kita lihat ke aturan tata tertib sekolah, siswa wajib menggunakan topi. Ini contoh. Nah, ketika si Alfiah nggak pakai topi, disuruh lari keliling lapangan 10 keliling. Nah, itu adalah bentuk hukuman karena tidak ada kaitannya antara tata tertib dia menggunakan topi dengan lari 10 keliling di lapangan. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tadi Alfiah tidak pakai topi, tidak akan tahu hukumannya seperti apa. Berbeda dengan konsekuensi. Contohnya begini, kalau konsekuensi, pelajaran PJOK dia telat datang. Si Haika telat datang di pelajaran PJOK. Sama guru PJOK disuruh lari 10 keliling contoh. Nah itu adalah bentuk konsekuensi. Karena apa? Karena ada keterkaitan sanksi yang diberikan oleh guru itu dengan materi yang akan dia ajarkan. Atau enggak begini contoh lain, Risma telat masuk di pelajaran Ibu Haji, ya, pelajaran bahasa Indonesia. Nah konsekuensinya karena sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya, konsekuensinya Risma nanti istirahatnya diambil 10 menit untuk menulis pelajaran yang tadi kamu telat masuk. Itu bentuk dari konsekuensi. Jadi ada keterkaitan sanksi yang diberikan kepada siswa dengan sumber masalah yang dilakukan oleh siswa. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tidak ada keterkaitannya. Risma contohnya tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia, dihukum membersihkan toilet, berarti itu hukuman bukan konsekuensi. Itu ya perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis juga bisa. Untuk konsekuensi terencana setelah disepakati. Contoh, di pembelajaran awal kita bikin kesepakatan bersama bahwa kalau seandainya kalian tidak mengerjakan tugas, nanti konsekuensinya istirahat kalian dipotong 10 menit, harus belajar dari sisa atau enggak harus mengerjakan PR yang telah ibu tugaskan. Atau enggak, kalau kalian telat masuk ke pelajaran ibu 10 menit, nanti istirahatnya dipotong. Nah itu sebuah konsekuensi. Jadi sudah disepakati dari awal. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu tadinya istirahatnya harusnya full, dipotong 10 menit untuk mengerjakan tugas. Kemudian sikap guru memonitor murid, jadi harus dipantau terus, ya. Contohnya ada Risma yang telat masuk di pelajaran Bu Haji, nanti istirahatnya dipotong, berarti Bu Haji juga harus tetap memonitoring Risma di dalam kelas. Kemudian ada satu lagi restitusi. Nah di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi contohnya ketika ada masalah, kayak tadi Risma telat masuk atau tidak mengerjakan PR, nanti ibu guru pelajarnya, kenapa Risma melakukan ini? Ya, adakah kira-kira solusi yang akan kamu lakukan untuk menebus atau enggak untuk menimpal dari kesalahan yang sudah kamu buat. Jadi biarkan siswa tersebut yang mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Itu kalau pakai restitusi. Jadi di sini ada perbedaan tentang sanksi di dalam sebuah disiplin, ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita itu kalau ngasih sanksi kepada anak, apakah itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi atau sebuah restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru.
Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisinya sebagai manajer. Kita catat satu-satu. Penghukum. Sebenarnya untuk di 5 posisi kontrol ini, kita pernah ada di posisi 5 posisi kontrol ini. Penghukum itu seperti apa? Ya tadi kata Bu Haji, Risma, kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu push up 10 kali. Dia berarti menghukum. Dia seorang penghukum, langsung gitu, memberikan sanksi baik fisik maupun psikis. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya, ibu kan sudah bilang bahwa tugas itu harus dikerjakan di rumah. Kenapa kamu tidak mengerjakannya? Otomatis si siswa, oh ya Bu maaf, itu ada kata itu berarti dia merasa bersalah karena dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian posisi sebagai teman. Contoh, Abdi wali kelas 8C. Ada si Arafi, kenapa kamu mabal terus? Ayolah bantu ibu supaya ibu tidak ditegur sama kepala sekolah. Belajarlah disiplin. Nah itu jadi seolah-olah kita menjadi teman buat mereka. Gitu. Kemudian pemantau, hanya memonitoring. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Coba kamu beli aja nanti atributnya di koperasi. Nah itu jadi tidak secara memberikan seorang sebagai penghukum. Jadi itu sebagai pemantau. Nah untuk sebagai posisi manajer, di sini adalah si guru itu berperan untuk mencari dan menyelesaikan masalah, tetapi tidak memberikan rasa sakit hati kepada siswa. Nah, kira-kira ibu bapak ada di posisi mana? Posisi kontrol yang ibu bapak pernah lakukan? Apakah di 5 ini pernah ibu merasakan? Pernah jadi penghukum, pernah jadi merasa bersalah, pernah menjadi teman buat siswanya, pernah menjadi pemantau, dan pernah menjadi manajer. Nah, saya sendiri di sini dari 5 posisi ini pernah merasakan seperti itu. Penghukum pernah, pemberi masalah juga iya, ya, menjadi teman juga, pemantau dan manajer. Manajer di sini bukan berarti kekuasaan yang lebih tinggi, ya. Nah, di sini lebih jelasnya lagi ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, so kamu telat upacaranya, hormat kepada bendera 1 jam, itu berarti menghukum. Atau enggak tadi tidak mengerjakan PR, sok lari 10 keliling, ya, itu sebagai penghukum. Guru di sana adalah posisinya sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi seolah-olah ketika si guru berbicara seperti itu, si anak itu ada rasa bersalah, oh saya sudah melakukan kesalahan. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi. Jadi tidak langsung menghukum secara fisik atau enggak menjudge dari si siswa tersebut dengan kalimat atau verbal. Teman, di sini posisi sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Sebagai wali kelasmu, tolong bantu ibu ya sekali aja, biar ibu tidak ditegur oleh wali kelas. Biasanya suka itu ya, ketika ada anak yang punya masalah, wali kelas akan deg-degan, soalnya takut ditegur gitu kan sama baik kepala sekolah maupun sekolah, karena mungkin kurang koordinator atau kurang kolaborasi antara wali kelas dengan siswa. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi seolah-olah meminta solusi dari siswa yang telah melakukan kesalahan. Jadi diusahakan siswa yang melakukan kesalahan dari dia juga cari solusi untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Kemudian ada konsekuensi yang lainnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kalau dulu mungkin istilahnya tata tertib kelas. Kalau sekarang lebih ke keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak tata tertib kelas? Nah, di sini perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan.
Peraturan selalu kembalikan, contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lebih identik kayak apa ya? Merintah, instruksi yang harus selalu dikerjakan gitu. Dilarang buang sampah, dilarang ribut. Jadi kata-katanya itu kalimatnya ada sedikit negatif, bukan negatif ya, kurang apa ya, kurang positif gitu. Nah di sini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kata dilarang itu agak kurang pas gitu ya, atau enggak apa namanya, kalimatnya terlalu mendikte atau enggak terlalu memberikan instruksi yang kayak itu wajib dilakukan gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan, biasanya gitu ya kalau tata tertib, dilarang membawa handphone, dilarang dilarang. Nah itu kata dilarang di sana yang menjadi pergantian atau pergeseran antara peraturan ke dalam berubah menjadi keyakinan. Nah kalau keyakinan lebih ke diambil nilai-nilai kebajikannya. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti harus ada rasa tanggung jawab. Contoh keyakinan kelas dari selalu kembalikan buku ke tempatnya, harus bertanggung, seluruh siswa kelas 9 harus punya rasa tanggung jawab, gitu ya. Baik, mungkin di sini untuk tanggung jawab di sini global, bisa kamu tadi mengembalikan buku, bisa kamu tanggung jawab di kelas untuk kebersihannya berarti harus membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya kan, berarti saling menghormati, saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau di keyakinan kelas kalimatnya menjadi hormat orang lain atau menghormati orang lain dan berkomitmen. Setelah membuat sebuah kesepakatan harus ada komitmen diri, punya kesadaran diri, ya. Jadi kalimatnya itu lebih apa ya? Lebih positif. Kemudian dilarang melakukan kekerasan kalau untuk peraturan. Nah untuk keyakinan kelasnya bisa menghormati orang lain tentang atau keselamatan ya. Jadi harapannya ketika siswa-siswa di kelas itu ada rasa saling menghormati, otomatis akan terhindar dari yang namanya kekerasan di dalam kelas. Kemudian dilarang menggunakan narkoba karena ini untuk apa? Untuk kesehatan. Kemudian pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, ya. Diharapkan untuk mempunyai nilai itu. Kemudian gunakan masker untuk keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor untuk keselamatan juga dan serta keamanan. Contoh lain aja. Tadi? Kerjakanlah tugas dari ibu bapak guru sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan tugas jadwal yang ditetapkan. Berarti di sana menitik beratkan siswa tersebut punya rasa tanggung jawab, ya, punya sendiri tanggung jawablah terhadap tugas dan kewajiban di kelas sebagai siswa dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kalimatnya lebih positif, yang ditimbulkan adalah yang dimunculkan adalah nilai-nilai kebajikannya dari peraturan tersebut. Jadi langkahnya bikin dulu aturan-aturannya, dari aturan di breakdown lagi menjadi sebuah kalimat positif. Yang dimunculkan nanti adalah nilai-nilai kebajikannya. Jadilah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini tidak usah banyak, Bu. Sedikit, simpel tapi menyeluruh nantinya. Mewakili dari setiap peraturan yang ada di kelas tersebut. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang saya mencoba untuk diterapkan di kelas saya bisa terrealisasi dengan baik. Pembentukan keyakinan kelas tujuannya tak berupa pernyataan kebajikan universal tadi ya. Jadi yang dimunculkan dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diharapkan, nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan tumbuh di dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif tadi ya. Tadi ada kata dilarang dilarang ini. Jadi di kalimatnya itu lebih positif gitu. Lebih memberikan keyakinan kepada siswa untuk berusaha melakukan dari keyakinan tersebut untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan pada dirinya masing-masing. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi
kira-kira kalau bikin keyakinan kelas, di kelas tuh maunya seperti apa? Ini khusus untuk wali kelas gitu. Biar gimana di suasana di kelas belajarnya enak, berarti harus bersih di kelasnya, nggak boleh ribut. Jadi keyakinan kelas di sini mereka yang menentukan maunya seperti apa belajarnya. Kemudian silakan tertuliskan maunya seperti apa, nanti di musyawarahkan hasilnya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, mereka juga yang menentukan. Jadi aturan yang mereka buat, mereka yakini, konsekuensinya juga mereka yang tetapkan, dan yang akan dijalankan juga mereka. Kita hanya memonitoring dan mengontrol serta mengawasi. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh, ada tadi Risma tidak mengerjakan PR. Pas ketika dipanggil sama Bu Haji, Risma, kamu tahu nggak? Kamu panggil ibu ke sini apa? Iya Bu, kata saya salah karena saya tidak mengerjakan PR. Ya, jadi sebelum memberikan statement, kenapa kamu tidak mengerjakan? Ada dulu kondisi untuk menstabilkan identitas dari permasalahan tersebut. Yang kedua, validasi, menanyakan benar salahnya terhadap kesalahan yang diperbuat tadi. Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan ini? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Itu ada validasi tentang tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari kesalahan yang sudah kamu buat? Kata siswanya mungkin, oh iya Bu, saya tidak, siswa harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Nah, itu siswanya tahu. Kira-kira apa konsekuensinya? Siswa juga yang akan mengutarakan konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat, dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Itu ya. Untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau penuntut pengajar, pendidik, ya, manajer, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi harapan kita semua di sini mungkin bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Itu ya, itu harapan dari semua guru untuk siswa yang ada di sini. Itu mungkin materi yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mangga, Ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya meskipun tidak dari awal karena tersiur. Cuma yang jadi pertanyaan mungkin tadi kan ada kesepakatan kelas itu antara wali kelas dengan siswa. Nah, apakah kesepakatan kelas juga bisa dilakukan antara guru kelas, guru makol dengan siswa? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi antara tata tertib dan kesepakatan kelas perbedaannya. Dan satu lagi, mungkin apakah kesepakatan sekolah gitu menurutnya? Kalau dulu kan tata tertib sekolah, jadi sekarang ada kesepakatan sekolah. Misalnya, kalau di kelas gampang hubungannya mungkin dengan ibu bapak wali kelas. Kalau kesepakatan sekolah, siapa yang bikin, dengan siapa nanti berdiskusinya, kemudian nanti bentuk pertanyaannya seperti apa ke anak. Contoh misal, ada anak loncat lewat perpus lewat jendela. Karena belum ada peraturan di situ, jika loncat maka hukumannya seperti ini.
nanti bentuknya seperti ini. Nah, kesepakatannya nanti dengan anak-anak seperti apa? Karena memang ini harus dibahas dari awal karena urusannya dengan sekolah. Jadi akan banyak hal karena akan muncul masalah-masalah yang berhubungan dengan anak tadi. Apakah dibuat semacam angket, misalnya gini, jika saya loncat dari pagar sekolah keluar sekolah, maka saya akan. Jadi nanti mana pilihan yang paling banyak? Tapi yang bertuju pada jawaban yang positifnya, yang bukan hukuman dan lain-lain. Sehingga nanti kita menyimpulkan, oh nanti kesepakatannya adalah kalau ada anak begini adalah begini, konsekuensinya begini. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Komanya atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa sekali. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa tadi? Kesepakatan guru siswa sama anak-anak ya, apakah bisa diterapkan sama guru mapel yang lain? Jadi intinya, kenapa dikhususkan untuk kalau di SMP kan gurunya guru mapel ya, jadi kita tekankan ke ibu wali kelas, bapak wali kelasnya. Bagaimana cara membuat kesepakatan di kelas, yang mana nantinya itu si kesepakatan di kelas itu akan digunakan untuk setiap mata pelajaran yang masuk ke kelas tersebut. Jadi berlaku untuk guru yang belajar di kelas tersebut, bukan hanya untuk berlaku wali kelas saja sama siswa, bukan, tapi si kesepakatan kelas tersebut akan berlaku ketika ada semua guru mapel yang masuk ke kelas tersebut. Gitu. Jadi bukan hanya berlaku untuk wali kelas dan siswa di kelas itu, tapi berlaku juga untuk semua guru mapel yang masuk atau mengajar di kelas tersebut. Pertanyaan saya, bolehkah ada kesepakatan antara guru mapel? Boleh saja, intern, boleh saja. Ya, boleh saja, boleh. Bahkan bagusnya itu setiap pembelajaran dimulai harus ada kontrak belajar dulu, bagusnya itu. Jadi setiap ada masuk pembelajaran, mau itu dalam satu hari masuk beberapa ke kelas, tapi setidaknya ada kontrak belajar dulu, ada kesepakatan kelas dulu nih. Contoh, kesepakatan kelas hari ini di pelajaran ibu hari ini tidak boleh ada yang keluar masuk kelas, harus full di sini. Jadi harus bagusnya itu seperti itu. Setiap pembelajaran ada kesepakatan kelas. Mungkin itu kesepakatan kelasnya bisa dikondisikan sesuai dengan materi yang disampaikan hari itu. Bisa saja. Kalau untuk yang di kelas yang umum itu mungkin untuk secara globalnya. Itu mungkin untuk yang pertama. Bisa diterima Bu? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk kesepakatan kelas antara sekolah yang buat. Nah, untuk kesepakatan sekolah yang buat, jadi yang dimusyawarahkan adalah guru dengan kepala sekolah. Nah, nanti untuk ke siswanya, betul kata Ibu tadi, kita mencoba untuk menggunakan angket atau kuesioner kepada siswa. Nah, dari situ kita bisa mengobservasi bagaimana nanti kesepakatan yang akan kita buat dengan konsekuensi yang akan yang mereka ajukan. Gitu. Bisa saja seperti itu. Yang buat guru dulu sama kepala sekolah, nanti disosialisasikan kepada siswa. Nah, nanti bisa saja dari situ kita bikin kuesioner atau angket untuk nanti pembuatan konsekuensi dari kesepakatan itu. Bisa saja seperti itu. Iya, jadi harus ada musyawarah dulu kira-kira kesepakatan sekolah yang akan dibentuk seperti apa dari musyawarah. Jadi nggak ditentuin oleh kepala sekolah atau apa, tapi dimusyawarahkan secara bersama-sama. Nanti sudah muncul kesepakatan kelasnya, disosialisasikan kepada siswa. Kemudian nanti kita ngasih ruang kepada mereka untuk memberikan tanggapan atau pendapat kira-kira dari kesepakatan sekolah ini konsekuensi yang akan kalian jalankan apa. Nanti kita ambil yang paling banyak dan yang paling lebih positif lah hasilnya. Itu mungkin sedikit yang bisa saya jawab, dan mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa saling kerjasama untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini demi mewujudkan peserta didik yang mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mangga, Pak Aib, apa ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, bentuk pelanggaran pada siswa itu mungkin ada siswa yang melanggar lebih dari 1 kali. Kita sepakati bentuk hukumannya apa. Kemudian kalau udah melanggar terus-terusan beberapa kali, bentuk hukumannya apa. Saran dari saya, kalau siswa kabur itu nilai pelanggarannya berapa? Kalau pakai nilai gitu ya. Kalau merokok berapa? Terus poin akhirnya berapa? Kalau sudah mencapai poin maksimal, bentuk hukumannya atau sanksinya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Ini mungkin PR buat kita semua ya, bagaimana cara membuat atau enggak untuk membuat keyakinan sekolah dari yang tadinya peraturan sekolah menjadi sebuah keyakinan sekolah dan menentukan konsekuensi serta sanksi yang akan diterima oleh siswa terhadap kesalahan yang mereka buat. Ini mungkin harus dimusyawarahkan bersama dengan Bapak Kepala bagaimana tindakan atau harus kita lakukan dari tentang peraturan di sekolah. Kalau untuk saya masih belum bisa memberikan jawaban yang lebih jelas ya Pak, karena ini harus dimusyawarahkan dengan sekolah untuk teknisnya seperti apa. Nah, untuk sedikit menyinggung tadi yang materi terakhir tentang restitusi atau segitiga restitusi Bu. Jadi sekarang mahasiswa itu mencoba untuk menghindari yang namanya hukuman fisik, diusahakan gitu. Gemes-gemesnya menghindari bagaimana caranya tidak ada hukuman fisik, baik itu nyubit. Gimana caranya kita menahan diri? Nah, kita harus punya ya tadi ya disiplin diri, disiplin positif diri, punya kesadaran. Jadi ketika diusahakan lah, ketika ada siswa yang mempunyai kesalahan itu jangan langsung kenapa kamu melakukan ini. Nah, setidaknya ada tadi tahapan demi tahapan menstabilkan dulu identitas. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil sama ibu ke sini? Dia udah tahu ketika dipanggil dia merasa ada rasa bersalah buat dia. Kemudian kita mencoba untuk memvalidasi kesalahannya. Biarkan si siswa mengutarakan apa itu yang menjadi kesalahannya, bagaimana cara dia menyelesaikan dari masalah yang sudah dia buat. Jadi jangan langsung letak gitu. Atau dikatain dijudge yang pakai kalimat yang negatif, itu kan sedikit akan memberikan pengaruh buruk buat anak ya, baik psikis maupun psikisnya. Apalagi ketika dikatain yang kalimat negatif, apalagi di depan teman-temannya, itu akan langsung memberikan down kepada si anak tersebut, merasa malu. Bagusnya ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, panggil, mau itu ketika waktu istirahat atau pulang sekolah. Diusahakan jangan di depan teman-temannya, mungkin itu dia akan sedikit memberikan rasa takutnya si siswa tersebut akan terpojokkan oleh orang lain atau teman-teman di dalam sekolahnya. Jadi saya harusnya ya lagi belajar tentang segitiga restitusi ini, bagaimana cara menangani ketika ada siswa, baik itu siswanya itu tidak mengerjakan PR lah, atau tidak memperhatikan atau bagaimana cara menangani masalah tersebut supaya menghindari dari tadi ya adanya kontak fisik yang harus kita benar-benar hindari. Itu mungkin materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu bapak yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya di kelas, meskipun dalam kondisi yang dilematis juga ya, kondisi baik dari kalangan siswa maupun kondisi di sekolah juga pasti berbeda-beda ya. Ya mudah-mudahan setidaknya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik
yang memiliki profil pelajar Pancasila. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Piralismayadi dari SMP Muslimin Banyoresmi. Saya akan memberikan refleksi yang telah diberikan materi oleh Bu Emma Mulyana mengenai diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, setelah diterapkannya bagaimana itu budaya positif di sekolah, saya mencoba untuk menerapkannya di kelas. Kebetulan saya merupakan salah satu wali kelas di SMP yang saya ampu. Di sana saya membuat keyakinan kelas dengan cara berdiskusi dengan para peserta didik, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaannya yang saya buat yaitu, apa yang ingin kalian buat di kelas kalian? Apakah kalian ingin kelas kalian nyaman? Kemudian dari sana, para peserta didik memberikan respon dengan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu, bagaimana Ibu kelas yang baik? Nah, kelas yang baik itu kelas yang nyaman, yang bisa melaksanakan pengajaran di sekolah dengan baik. Kemudian dari sana, dari kata nyaman tersebut, si siswa bisa memberikan beberapa pendapatnya mengenai kenyamanan di kelasnya, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah, contohnya seperti itu. Kemudian tidak telat masuk ke sekolah. Nah, dari kata-kata tersebut dari siswa, saya buat kalimat positifnya seperti tidak membuang sampah artinya bertanggung jawab dan diterapkan dengan keyakinan kelas. Kemudian dari telat ke sekolah bisa diambil yaitu dengan menghargai waktu, seperti itu. Nah, dari keyakinan tersebut dibuatlah beberapa konsekuensi yang telah disepakati oleh semua siswa. Nah, dari situ alhamdulillah keyakinan kelas dibuat di kelas saya. Mudah-mudahan keyakinan kelas tersebut bisa memotivasi peserta didik agar bisa lebih bertanggung jawab dan juga bisa menghargai waktu, sehingga para peserta didik bisa berdisiplin. Dengan diberikannya ilmu dari Ibu Emma Mulyana, saya bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas yang saya pegang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Ibu Emma Mulyana bisa diterapkan lagi di kelas-kelas yang lain dan bisa bermanfaat bagi semua. Untuk Ibu Emma, terima kasih dan tetap semangat dalam program Guru Penggeraknya. Mudah-mudahan banyak lagi pengetahuan yang bisa saya ambil dari Ibu Emma Mulyana. Dan mudah-mudahan lagi guru-guru yang lain bisa bergerak seperti Ibu Emma Mulyana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Rika. Duduk Rika. Bagaimana kabarnya hari ini Rika? Alhamdulillah baik Bu. Sudah makan? Belum Bu. Jajan? Belum makan maupun jajan. Mau makan punya Ibu? Tidak Bu, terima kasih. Rika, maaf ya, Ibu sudah mengganggu waktu istirahat kamu. Ya Bu, tidak apa-apa. Saya bisa makan sekarang. Jadi begini ya Rika, Ibu panggil kamu di waktu istirahat. Sekali lagi Ibu minta maaf. Langsung aja ya kita ke masalahnya. Ibu perhatikan sudah 3 kali berturut-turut kamu selalu tidak mengerjakan tugas.
Meskipun sudah Ibu berikan batas waktu maksimum pengerjaannya. Apakah kamu sadar akan hal itu, Rika? Ya Bu, saya mengakui bahwa saya sudah 3 kali dan mengerjakan tugas sesuai instruksi Ibu. Sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya kamu saja, Rika, yang melakukannya. Ada beberapa teman kamu yang juga tidak mengerjakan tugas, tetapi hanya 1 dan 2 tugas saja. Mereka setelah itu Ibu ingatkan juga segera mengumpulkan tugas tersebut. Tetapi kamu diingatkan Ibu beberapa kali masih tetap tidak mengerjakannya. Berbuat salah itu wajar, Rika. Kamu tidak mengerjakan tugas tidak sepenuhnya salah. Semua itu adalah hak masing-masing siswa. Tetapi jangan sampai lupa juga akan kewajiban kamu di sekolah itu harus seperti apa. Lantas, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas sampai deadline yang Ibu kasih? Lupa Bu, saya kira waktunya masih lama. Kan sudah sering kali Ibu ingatkan tentang deadline dari setiap tugas. Apa kamu bertanya atau mungkin kamu diskusi dengan teman sekelas kamu tentang tugas-tugas yang Ibu kasih? Tidak Bu, saya tidak pernah membahas tugas ketika bersama teman-teman. Nah, jadi kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Bu. Kamu masih ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran dulu? Masih Bu. Coba kamu ulang lagi kesepakatan yang kita sepakati waktu pembelajaran itu seperti apa? Begini Bu, kalau tidak salah siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu setiap babnya. Nah itu benar, kamu masih ingat. Sekarang bagaimana langkah ke depannya? Saya akan lebih giat lagi mengerjakan tugas dan akan mengumpulkannya tepat waktu. Terus Ibu apresiasi ya untuk keinginan kamu mau merubah sikap kamu. Baiklah, sekarang kamu karena sudah menyadari dan berniat untuk memperbaiki, Ibu harap kamu akan selalu konsisten dengan niatan kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Ibu berpesan, jangan hanya di mata pelajaran Ibu saja seperti ini. Di setiap semua pelajaran juga kamu harus selalu konsisten dalam pembelajaran, baik dari pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Ingat ya, kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional juga. Itu sangat berperan penting untuk masa depan kamu. Baiklah, Ibu rasa cukup ya, kamu sudah baik untuk mau berubah, tidak akan mengulangi perbuatan kamu lagi. Ibu tunggu tugas yang akan kamu kerjakannya. Karena waktu istirahat masih ada, kamu boleh lanjutkan istirahatnya. Terima kasih ya, Ibu pesan sekali lagi, jangan sampai mengulangi lagi kesalahan yang sama ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adidi Stialika dari SMP Muslimin Banyuresmi. Menurut saya, penyelesaian masalah dari Bu Emma sangatlah baik karena tidak mencari kesalahan, tapi fokus untuk mencari penyelesaian masalah. Siswa merasa nyaman dan tidak merasa disalahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bikin kesepakatan ya, agar pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalian di sini tuliskan 1 keyakinan kelas yang sangat kalian inginkan dalam proses pembelajaran di kelas. Ditulis ya, 1 aja. Nanti kita ambil beberapa keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Kalau sudah diisi, nanti ditempel di papan tulis, ya. Kalau saya Bu, saya belajarnya pengen tadi ya, nyaman, tidak berisik, kelas bersih, ya, tidak saling mengganggu antar teman. Oke, ditulis ya. Nanti
Di bawah aja ya? Ke bawah. Yang belum nanti diisi di sini. 개꿀 절로 노래가 나와 사뿐 마치 구름이 같아 모르고 사는 요수 Get it 1+1 막내 오다 주웠다 이게 힘카스죠 티는 영접 특정 개봉했더니 헐다리가 되게 먹고 나지 그 누군가가 집배를 눌러봐라 택배 Ready baby 오늘 나만 내게 lucky day 오늘따라